peluang diskrit ya, ini berkaitan dengan probabilitas sebenarnya ya. Oke, so sepertinya tidak tampil di sini, kenapa? Oke, peluang diskrit. Oke, ini topiknya yang akan kita bahas ya. Ada definisi sifat peluang, lalu probabilitas terbatas. Oke, tampil ya sudah ya slide-nya ya. Lalu ada konsep teori himpunan, probabilitas majemuk ya kejadiannya, A dan B ya. Satunya lagi A ya, irisan B, satunya lagi A union B ya. Ada dua kejadian saling lepas dan dua kejadian saling bebas ya. Oke. Oke, saya tanya ke teman-teman, slide saya muncul nggak ya? Muncul, Pak. Ya, jelas. Khawatir belum tampil ya. Oke, ini teori peluang ya, banyak menggunakan konsep kombinatorik ya, pernah kita bahas sebelumnya. Teori probabilitas dikembangkan pertama kali pada abad 17 oleh ahli matematik dari Prancis namanya Blaise Pascal ya. Dari hasil studi ini ya, beliau menemukan berbagai macam kriteria koefisien binomial. Nah, lalu pada abad 18 dikembangkan oleh ahli matematik Prancis juga Laplace. Nah, aplikasi kombinatorik dan teori peluang saat ini meluas ke berbagai bidang ilmu ya maupun dalam kehidupan dunia nyata ya. Kalau kemarin pernah saya sampaikan di ranah kriptografi. Bagaimana kombinasi suatu karakter atau mungkin deretan bit yang membentuk password ya, ingin kita coba tebak ya. Setelah mereka dilakukan komputasi enkripsi ya. Itu peluangnya makin sangat besar ya. Peluang besar bagaimana pengaruhnya, maka akan sulit ditembus ya. Sulit kita coba retas ya, atau mungkin hack. Tapi ini secara konsep ya, seperti itu. Nah, peluang diskrit ya, secara definisi himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan ya, statistik. Disebut ruang sampel ya, yang dilambangkan dengan himpunan S, sedangkan anggota dari S disebut dengan titik sampel. Ini S ya, series ya, semesta. Misalkan X ke I adalah sebuah titik sampel di dalam ruang sampel S, peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya ya, atau munculnya X ke I di antara titik-titik sampel yang lain di S. Seperti itu. Bagaimana Farhan, paham? Nah, titik sampel yang mempunyai peluang lebih besar berarti kemungkinan terjadinya lebih besar ya. Sedangkan titik sampel yang peluangnya lebih kecil berarti kemungkinan terjadinya juga lebih kecil ya. Sifat peluang diskrit, nah ya, maksimal dia akan bernilai 1 ya, dan minimalnya bernilai 0 ya. Apakah mungkin bapaknya bernilai negatif? Ya, tidak ya. Oke, paham ya? Berapa peluang munculnya dadu bermata satu ya? Dadu kan ada 6 sisi, maka dia 1/6 ya. Jadi tidak pernah kurang dari 0 atau tidak pernah lebih dari 1 ya. Kalau 2 dadu Pak, nah sama saja Mas ya, karena ruang sampelnya pun kita tambah ya, sehingga akan maksimal bernilai 1 ya. Oke, bahkan di peluang diskrit ini juga kita akan gunakan nanti entah mungkin perankingan ya, membuat peringkat ibaratnya, baik itu metodenya Spearman ranking atau mungkin korelatif atau mungkin yang lain ya. Buat apa Pak perankingan atau peringkat?
biasanya tuh kalau ada calon karyawan baru ya yang ingin ya dites dan menjadi anggota karyawan tetap itu kan banyak tuh seleksinya ya. Nah, kira-kira berdasarkan sekian administrasi, lalu ada tes wawancara, tes mungkin yang lain ya, tes kesehatan. Siapa yang paling memungkinkan nih yang akan dilolos ya? Atau mungkin calon penerima beasiswa. Nah, itu kan harus kita lakukan ini ya, cek dulu ya. Kita lakukan perhitungan dulu ya. Bukan secara subjektif tapi objektivitas di situ ya. Kita gunakan metode apa nih? Nah, ada metodenya, ruang sampelnya jelas, jadi semuanya transparan ya. Nah, di sini dikatakan ya sifat pulang diskrit dia maksimal bernilai 1 ya. Oke. Dari kemunculan X ke Y ya. Minimal ya 0 ya. Oke, contoh ya pelemparan dadu ya, ruang semestanya ya ada 6 sisi. Satu sisi dia muncul hanya 1 titik, 2 sisi 2 titik ya, sisi ketiga 3 titik dan seterusnya. Oke, peluang setiap titik tersebut, setiap sisi dia 1/6 ya. Nah, oke. Nanti ada yang membantah nih, misalkan Tiara Nuha membantah, Pak, bisa nggak kita lempar dadu, dadunya itu dia miring ya, tidak di satu sisi. Ada nggak gitu ya? Kalau kita lagi di ruang angkasa mungkin ya, karena ada space seperti itu ya. Jadi dia tidak tepat apakah sisi satu titik yang muncul gitu ya. Kita kan di bumi ya, ngelempar apa jatuh, nah dan bentuknya dadunya pun kita tahu ya. Dadunya kan bukan seperti kelereng lingkaran ya, ada 6 sisi tadi dia ya, bentuknya kubus. Atau mungkin uang logam ya, nah, ada gambar dan angka kita lempar ya. Nah, kemungkinan berapa dia? Kalau gambar ya setengah ya, karena semestanya pun ada 2. Kalau nggak gambar, ya satunya lagi angka, jadi 2 ya. Munculnya angka sama 1/2 juga setengah ya. Sedangkan 2 koin, nah berarti semestanya ditambah lagi ya. Ada berapa kemungkinan? Bisa angka-angka, AA, ya, bisa gambar-gambar atau mungkin kombinasinya angka, gambar, gambar, angka. Oke, jadi 1/4. Ini ya, contoh yang mendasar ya teman-teman. Atau mungkin sebuah koin mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Nah, oke. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Oke. Kalau dia dilempar 4 kali, maka ruang semestanya dia akan muncul berapa tuh? Oke. Kalau kita gunakan kombinasi seperti itu ya, jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah ya 4 dan 3 ya. Jumlah seluruh hasilnya adalah 4. Jumlah seluruh hasil percobaan ya, ruang semestanya ada 16. Oke. Sehingga peluang munculnya A sebanyak 3 kali berarti ya 4 per semestanya 16. Oke. Paham itu teman-teman? Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Oke ya. Probabilitas terbatas ya, artinya terbatas dia berhingga ya. Kan kalau kita pernah dengar ada yang tak berhingga ya didefinisikan dengan karakter 8 dibuat horizontal gitu ya, seakan-akan seperti itu. Oke. Nah, ini dia berhingga ya. Probabilitasnya apakah setengah, 1/8 ya, apakah 7/10 itu berhingga dia. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang dilambangkan dengan E ya, event ya dari katanya seperti itu. Misal pada percobaan melempar dadu ya kejadian munculnya angka ganjil itu ada 3, bisa 1, bisa 3 atau 5. Oke, munculnya angka 1 ada berapa ya? Ada 1 ya. Itu adalah event ya, kejadian ya. Kejadian yang hanya mengandung 1 titik sampel disebut dengan simple event ya, kejadian sederhana. Sedangkan yang mengandung lebih dari 1 ya, oke, maka kita sebut dengan kejadian majemuk ya, compound. Oke, suatu kejadian dikatakan terjadi jika salah satu dari titik contoh di dalam kejadian tersebut terjadi ya, artinya muncul.
nyata, terlihat ya. Nah, secara definisi ya, peluang kejadian event E di ruang sampel S ya adalah peluang P ya E ya sama dengan jumlah kejadiannya, oke, dibagi dengan jumlah sampelnya. Oke. Nah, dan itu berlaku di bawah berikutnya. P event sama dengan ya jumlah E dibagi dengan jumlah S sama dengan adalah hasil penjumlahan dari peluang-peluang yang ada di S ya. Jadi X ke I, X kedua, X ketiga, X keempat dan seterusnya sampai eventnya itu habis ya, maka akan dijumlah bernilai 1 ya, maksimal ya. Jadi kalau kita di discrete ya, kita simbol dengan sigma ya. Kalau untuk di continue ya, oke, kita lambangnya untuk menjumlahkan adalah integral ya. Oke. Nah, ini kalau di komputasi teman-teman bikin algoritmanya sederhana ya, menggunakan while ya. Tapi untuk incrementnya, nah untuk discrete dia plus 1, plus 2, plus 3 seperti itu ya. Untuk yang bilangan continue bagaimana Pak Barja? Misalkan bukan lagi plus 1, mungkin dia plus 1/1000 ya, plus 1/100.000 nah, seperti itu ya. Jadi lebih banyak dia terus seperti itu ditambah. Oke, berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu ya? Dadunya ini anggapnya 1 ya. Oke. Kalau kita tahu ruang sampelnya pada dadu kalau kita lempar akan muncul 6 kemungkinan ya. Sedangkan angka ganjil itu ada 3 ya. Maka kejadian munculnya angka ganjil adalah jumlah E sama dengan 3 dibagi jumlah S ya sama dengan 6. Ini juga sama dengan kemunculnya angka genap pada dadu tersebut ya. Oke. Peluang kita juga dapat menghitung peluang munculnya 1 angka ganjil, entah angka 1, 3 atau 5 ya. Jadi dia 1/6 ya. Kalaupun kita uraikan secara sigmanya tadi ya, 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 itu juga sama, hasilnya pun 3/6 ya, sama. Oke, jadi berlaku seperti itu. Oke, sekarang 2 buah dadu dilempar ya. Oke, dilemparnya tuh ke atas ya, bukan dilempar ke orang ya. Oke. Berapa peluang munculnya angka dadu dengan jumlah 8? Nah, ini kombinasinya sangat banyak nih, ya. Bisa 2, 6. Oke, kalau kita uraikan di sini di tabelnya, nah, kita akan lihat di sini di mana? Di tabel di sini ya. Ini kalau kita jumlahkan dia di sini 26 ya, 8 ya. 35 8, 44, 8 ya. Pak, dibalik Pak 44-nya. Ya sama juga ya. 53, 8. Ini dia 62 juga 8 ya. Oke ya, di sini munculnya peluang di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kenapa Pak yang dadu yang ini dia tidak dibuat terpisah? Oke. Misalkan satu dadu warnanya merah, satu dadu warnanya putih misalnya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu dia, ya, dan kita membedakan, ya tidak dianggap semacam kombinasi, tapi dianggap semacam permutasi, maka juga masuk ya di sini. Jadi dianggap dadunya ini dia sejenis ya, seragam. Ya. Oke, jadi ini 5/36. 36 diperoleh dari berapa? Ini ruang sampelnya ada seperti ini ya. Ruang sampelnya ada sekitar 36 ya. 36 kemungkinan ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya sampai ini? Belum ya? Kartu remi berjumlah 52 ya. Keseluruhan kartu ini terdiri dari 13 jenis kartu. Setiap jenis kartu terdiri dari 4 buah kartu ya. 13 jenis kartu tersebut adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus ada lagi joker, ratu, raja, dan as. Nah, ini ya, ada 4 kartu ini ya. Setiap pemain remi mendapatkan 5 buah kartu. Berapa peluang dari 5 kartu tersebut
mengandung 4 kartu dari jenis yang sama. Oke. Ini harus dipahami dulu ya. Ini kita kartu reminya hanya satu ya. Oke, ada 4 ini ada wajik, ada apa? Waru, ada heart ya, dan ada cengkeh ya. Oke ya. Masing-masing cengkeh misalkan dia punya joker, ratu, raja, as ya. Nah, di sini tanya nih, kalau kita bagikan 5 buah kartu ya, nah, berapa peluang dari 5 kartu yang dibagikan tersebut mengandung 4 kartu dari jenis yang sama? Oke. Kita di sini ngambil 5 kartu dari 52 ya. Oke, ini adalah ruang sampelnya katanya ya. C52 dari 5. Oke. Nah, cara mengambil satu jenis kartu dari 13 jenis yang ada, berarti dia C 13,1 ya. Cara mengambil 4 kartu dari 4 kartu yang sejenis, nah berarti dia hanya satu kemungkinannya. Oke. Cara mengambil satu kartu dari 48 kartu yang tersisa ya. Berarti dia 48,1 ya. Nah, peluang dari 5 kartu tersebut mengandung kartu sejenis, oke, sama gitu ya. Nah, diambil ini imajinasinya terlalu tinggi ya. Jadi teman-teman harus diulangi lagi nanti membacanya. Oke, 13,1 dikalikan C4 ya. Dikali lagi C yang 48 sisanya ya ketika sudah diambil 4 ya. Oke. Jadi pertama dianggap ambil satu dulu ya jenis kartu yang ada. Ketika satu sudah diambil ya, lalu dicocokin nih 4 kartu yang berikutnya nih sama karena sudah diambil satu maka 52 dikurang 4 ya jadi 48 ya. Oke. Nah, lalu kita bagi dengan ruang sampel ya. Itu. Nah, hasilnya adalah 24 per 100.000 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, berapa peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu as? Untuk mengambil kartu as hanya ada satu cara mengambil jenis kartu ya. Cara mengambil 4 kartu dari 4 kartu as masih sama ya, hanya satu dia. Cara mengambil satu kartu lagi dari 40 kartu yang tersisa, maka 48,1 ya. Oke. Lalu cara mengambil 5 kartu sembarang dari 52 buah kartu ya. 52 ya. Oke, peluangnya dia makin lebih kecil ya. Oke, makin lebih kecil. Oke, nanti kita akan ulangi lagi nih ya, bahas lagi. Konsep teori himpunan pada peluang diskrit ya. Kejadian bahwa A dan B terjadi sekaligus berarti munculnya salah satu titik sampel di dalam himpunan A irisan B. Peluang terjadinya A dan B adalah ya, seperti ini. Oke, peluang A diiris B sama dengan sigma dari setiap kejadian ya ke I elemen dari A ya irisan B. Oke, kita jumlahkan ya. Di sini dia atau sekarang yang kedua ya. Oke. Kejadian bahwa A atau B atau keduanya terjadi berarti munculnya salah satu titik sampel di A ya union B ya. Nah, kalau kita tulis secara formulanya di aljabar matematikanya, PA union B sama dengan sigma setiap titik sampel ke I ya elemen dari A union B ya dijumlahkan seperti itu. Oke, ini konsepnya. Yang ketiga, kejadian bahwa A terjadi ya tetapi B tidak terjadi. Nah, di sini ya. Ini dia mirip A ya diiris ya dengan negasi dari B ya. Oke. Nah,
kalau kita tulis dia, nah ini di logmat sudah ada ya. Kalau A ada apa min B, itu dia seperti apa ya kongruennya ya. Nah, lalu di sini tulis peluang terjadinya kejadian A tetapi B tidak adalah, ini masih sama ya, harus teman-teman pahami dulu ya. Oke. Lalu keempat, kejadian salah satu dari A dan B terjadi namun bukan keduanya berarti sama dengan munculnya salah satu titik sampel di A ya. Oke. Jadi ini seperti XOR ya, exclusive OR ya. Jadi kemungkinan salah satu dari A terjadi ya, dari A dan B terjadi ya. Kalau A terjadi, B tidak ya. Kalau A tidak, B terjadi ya. Tapi kedua-duanya ini tidak ya. A tidak, B tidak, bukan ya. Atau A terjadi, B terjadi, ini bukan ya. Ini kejadian salah satu dari A dan B terjadi ya. Namun bukan keduanya ya. Ini dia ya. Oke, A exclusive OR ya. Sedangkan untuk komplement dari kejadian A adalah ya, ini sama dengan 1 dikurang dengan kejadian A ya. Oke, ini konsep himpunan juga yang berlaku ya di peluang ya. Probabilitas kejadian majemuk, nah seperti ini. Bila A dan B adalah dua himpunan dalam himpunan semesta S, maka gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota A atau anggota B atau ya anggota keduanya ya. Jadi kalau kita mengatakan A union B, maka X elemen semesta di mana X ya elemen dari A atau X elemen dari B. Oke, ini diagram Venn-nya di sini ya ketika digabung. Kalau ada yang kedua langsung disampaikan ya. Probabilitas kejadian majemuk masih lanjutan ya. A union B adalah, nah di sini ya penjabarannya. Oke. PA union B sama dengan PA ditambah peluang B dikurang dengan PA irisan B. Nah, banyaknya anggota himpunan A union B ya N, nah ini juga berlaku di sini ya. Anggota himpunannya di sini NA union B sama dengan NA plus NB min NA irisan B. Bila A dan B itu kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka gabungan kejadian A dan B, A union B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau keduanya. Kejadian A union B dan A irisan B disebut kejadian majemuk. Kejadian A irisan B yaitu kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B ya. Oke, jadi sekarang ditulisnya dan ya. Kalau tadi dia atau. Oke, dua kejadian saling lepas ya. Bila A dan B adalah kejadian sembarang pada S, maka berlaku A irisan B adalah kosong ya, himpunan kosong. Oke, dikatakan mutually eksklusif ya, saling lepas, saling terpisah. Ya. Artinya apa? Kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Diagram Venn-nya terpisah ya. Dua kejadian saling lepas maka peluangnya 0 ya. Oke, maka peluangnya bagaimana? Peluangnya adalah PA union B sama dengan PA ditambah PB. Nanti ada keterangannya pasti apakah saling lepas ya atau mungkin saling bebas ya. Nah, ini saling bebas ya. Saling bebas adalah ya kejadian saling bebas, dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S. Tunggu nak. Ya, dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling bebas,
Ya. Jadi tidak mempengaruhi kejadian B ya, dan berlaku sebaliknya. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling bebas, maka itu perkalian ya. Maka A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B ya. Oke. Jika A dan B dan C saling bebas, maka itu berlaku ya. Oke, PA dikali PB dikali PC. Maksudnya peluang A ya. Contoh ya, pada pelemparan dua uang logam, apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Oke, saling bebas ya, kecuali mereka dua logam tersebut ya, dua koin tersebut ditempel ya, lalu diikat entah dipakai lem atau segala macam. Nah, itu dia tetap dianggap satu koin meskipun sama-sama angka gitu ya. Nah, ruang sampelnya berapa? Tetap dua ruang sampelnya. Oke. Peluang munculnya angka berapa ya? Satu, karena sama-sama angka ya. Kecuali misalkan dua koin tersebut gambar dan angka ya, disusun ulang, ditempel, tetap gambar dan angka, tetap dia memiliki dua juga ya, dua sisi seperti itu. Hanya saja nilai peluangnya tidak lagi satu, tapi 1/2. Oke, yang di sini dia kedua kejadian tersebut saling bebas sebab dalam pelemparan dua uang logam secara bersamaan muncul sisi apa saja dari uang logam pertama, tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya sisi yang dari uang logam kedua ya. Oke. Misal ya A kejadian muncul muka ya, atau mungkin dari uang logam ya. B ya, kejadian muncul muka dari uang logam kedua ya. Maka kejadian majemuk A dan B ya dinyatakan munculnya muka uang logam satu dan munculnya muka uang logam dua ya. Sehingga kita masuk ke perkalian ya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B ya. Oke. Berlaku ya seperti itu ya. Contoh nih ya, dari 100 orang mahasiswa ITB yang hadir dalam sebuah diskusi, 80 orang ya laki-laki dan 20 orang perempuan. Oke. Di antara mahasiswa ya terdapat 35 orang memakai jaket alma mater. Ya, ini yang cowok ya. Oke, dan 45 orang tidak memakai jaket alma mater. Dan di antara mahasiswi terdapat 8 orang memakai jaket alma mater dan 12 orang tidak memakai jaket alma mater. Kita ingin memilih salah satu menjadi notulen ya di suatu konferensi. Oke, sebentar ya.
Oke. Maka ruang sampelnya dia semuanya ada 100 ya. Peluang setiap mahasiswa dari masing-masing kategori tersebut ya, berarti ya 35/100 ya. Kita bagi aja ya. 45/100 yang mahasiswi pun sama, 8/100 yang tidak memakai jaket mahasiswi 12/100 ya. Oke. Nah, misal A adalah kejadian terpilihnya mahasiswa pria ya. Dan B terpilihnya mahasiswi yang memakai jaket alma mater ya. Kedua-duanya memakai jaket alma mater. Oke. Kalau A irisan B menyatakan kejadian terpilihnya tersebut, maka A irisan B sama dengan 0,35 ya. Ini yang mahasiswa pria ya, memakai jaket seperti itu. Jadi belum ini ya. Oke. Oke ya. Oh, misalkan A adalah kejadian terpilihnya mahasiswa pria ya. Jadi yang A ini yang pria saja. Benar ya 0,8 ya. 80 kan ya, 80/100. Dan B adalah kejadian terpilihnya mahasiswa dan mahasiswi yang memakai jaket alma mater ya. Jadi 0,35 dan 0,08 ya. A irisan B menyatakan kejadian terpilihnya mahasiswa pria yang memakai jaket alma mater. Berarti hanya satu ya, 0,35 ya, seperti ini. Oke. A union B menyatakan kejadian terpilihnya mahasiswa pria ya. Oke. Atau mahasiswi yang memakai jaket alma mater. Jadi yang mahasiswa ini pria ada sebanyak 0,35048 ya. Sedangkan yang mahasiswi yang memakai jaket ya di sini 0,08 ya. Jadi kalau kita tambahkan 0,88 di sini. Nah, union B ya, A union B sama dengan 0,8 ya, dari yang PA di sini dia. Oke. Ditambah PB 0,43, oke. Dikurang dengan irisannya ya. Jadi hasilnya pun 0,08 ya. Sama ya. Sedangkan A exclusive OR menyatakan kejadian terpilihnya mahasiswa pria yang tidak memakai jaket alma mater ya. Oke. Atau mahasiswi yang memakai jaket ya. Yang memakai jaket di sini 0,12. Oh, tunggu sebentar. Kalau yang di sini tidak memakai jaket 0,45, benar ya? Kalau yang memakai jaket tadi tidak memakai jaket ya, ini ada keliru ya. Mahasiswi yang tidak memakai jaket ya, di sini ada kata-kata tidak ya. Tidak memakai jaket, maka 0,45 ditambah 0,12. Hasilnya adalah 0,57 ya. Seperti itu. A min B menyatakan kejadian terpilihnya mahasiswa pria tetapi tidak memakai jaket alma mater ya, 0,45. Oke. Ya, seperti itu ya. Tinggal kita review kembali ya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Di antara 100 bilangan bulat positif pertama, berapa peluang memilih secara acak sebuah bilangan habis dibagi angka 3 atau 5 ya. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100. Nah, di situ harus kita pahami dulu ya. Yang habis dibagi 3 kita anggap kejadian A, yang habis dibagi 5 kita anggap kejadian B ya. Oke. Yang habis dibagi angka 3 dan B ya, dan 5. Oke. Kita notasikan dengan A irisan B ya. Oke. Maka kita di sini akan mencari A union B ya. Ya habis dibagi 3 atau 5. Oke.
Ini kita mengambil fungsi floor ya. 100 dibagi 3, yakni 33 ya. Ada 33 bilangan. Oke. Dari angka 3, terus 6, 9, 12, dan seterusnya ya. Jadi ada sepertiganya, setuju ya? Oke, lalu untuk yang bisa habis dibagi 5, ada 20 di situ. Mulai 5 ya, 10, 15, 20, 25, 30 ya, 35 dan seterusnya. Nah, sedangkan A irisan B, maka 90 ya. 100 dibagi 15 sama dengan 6, sekian ya. Oke. Nah, maka untuk mendapatkan peluang A atau B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,47 ya. Jadi peluang bilangan yang habis dibagi 3 atau 5 adalah 0,47 ya. Ini keliru ya, tipu ya. 0,47 ya. Paham ya, Tiara? Ini keliru ya. Lanjut ya. Nah, ini di kriptografi ya. Dari 8 bit atau 1 byte ya, yang dibangkitkan secara random, berapa peluang bahwa byte tersebut tidak dimulai dengan satu-satu ya. Maksudnya mulai dari MSB ya, mostly significant bit ya, mulai dari paling pertama ya. Oke. Jadi harus 10 atau enggak 01 depannya seperti itu ya. Nah, misal A kejadian bahwa byte yang dibangkitkan dimulai dengan 11, maka negasi A menyatakan kejadian bahwa byte dibangkitkan tidak dimulai dengan 11 ya. Jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 26 ya. Sorry, 2/6 ya. Ini 2/6 ya. Paham ya? Ini ada tipe ya. Oke. Ini 2/6. Kok bisa Pak 2/6 ya? Karena kan ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini namanya MSB ya. Di sini ya. Ya, yang paling terakhir di sini kita sebut dengan LSB ya. Least Significant Bit. Nah, gini ya. Jadi kalau sudah angka pertama ini angka 11, katanya dia, maka sisa 6 lagi, 6 bit ya. Nah, ada berapa yang tidak dimulai dengan angka 11 di sini dia? Maka kurang lebihnya di sini, oke, kita ambil yang terisi dulu ya, 2/6, 64 bit ya. Karena dua posisi pertama sudah diambil dengan angka 11 ya. Oke, nanti tinggal kita kurangkan dengan komplemennya saja ya. Seperti itu. Oke. Ketika kita sudah tahu ruang sampel A-nya ada 8 bit, berarti 2/8 adalah 64. Maka di sini 2/6 di sini ya tadi ya. Nah, sisa yang tadi ruang sampelnya 64. Maka jumlah himpunan semua bit yang panjangnya 8 bit. Nah, di sini ini 2/8 ya. 2/8 adalah 64/256 ya. Nanti kita tinggal kurangkan dengan komplemennya saja ya. Jadi pertama begini dia ya, dimulai dengan logikanya. Oke, logikanya katanya kalau kita tidak dimulai dengan angka 11, maka kita cari dulu ya angka yang dimulai dengan angka 11. Oke. Karena angka 11 sudah diisi, maka sisa 6 bit lagi ya. Nah, 2/6 di sini adalah 64. Sehingga kita tinggal mengurangkan saja ya. 1 dikurang dengan komplement dari yang ini 64/256 ya. Jadi mencari dengan rumus komplemennya. Sangat mudah seperti ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, nanti kita review lagi ya. Ini latihan soal ya, teman-teman nanti bisa di sini cek. 10 buku disusun di atas sebuah rak
ke-10 buku itu beragam topiknya. Ada buku tentang fisika, kimia, biologi, matematika, dan sosiologi. Berapa peluang bahwa dari 10 buku itu tepat ada 2 buku untuk setiap topik? Ya. Lalu ada nomor 2, 7 kecelakaan mobil terjadi dalam seminggu. Berapa peluang bahwa semuanya terjadi pada hari yang sama? Oke. Hari yang sama. Harinya ada 7 hari ya seminggu ya. Ada 7 mobil ya seperti itu. Oke. Berapa probabilitas jumlah kata terdiri dari 8 huruf ya, yang dapat dibentuk dari 26 huruf tanpa memperhitungkan arti kata yang terbentuk? Ini kemarin sudah ya jadi soalnya. Buatlah untuk 2 kemungkinan, boleh menggunakan huruf atau tidak boleh ya. Ini asumsinya sama-sama lowercase atau uppercase. Lanjut. Berapa probabilitas banyaknya bilangan bulat positif 4 angka ya? Antara range-nya itu 1000 sampai 9999 ya. Termasuk 1000 ya, dan habis dibagi angka 5 dan 7. Oke, mirip seperti tadi ya. Oke, lalu ada sebuah kardus berisi bola berwarna merah, biru, dan ungu. Akan diambil 10 bola. Oke, berapa probabilitas mengambil bola jika bola merah paling sedikit 5 ya. Berarti bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tinggal kita jumlahkan ya. Kalau misalkan paling banyak 5, berarti dia 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Oke. Oke ya, begitu dulu untuk saat ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Nanti ada Bayesian ya, ada juga binomial, peluang diskrit juga ya. Itu nanti akan digabung ya, dikombinasikan dengan distribusi ya. Apakah distribusi eksponensial, distribusi Poisson ya, atau mungkin distribusi normal ya, atau log normal dan lainnya. Oke. Oke, mungkin begitu dulu untuk matris hari ini ya teman-teman. Nanti akan saya share dan silakan dipelajari kembali ya. Ada pertanyaan atau mungkin ingin disampaikan? Pak, maaf. Ya, Reza. Untuk yang absensi Arsi tadi saya masuk, tapi masih di Alfa. Oke ya. Saya juga kok, maaf. Oke, saya cek dulu ya. Oke. Arsitektur 03 ya. Kita cek. Farhan Abdullah. Fahza hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Reza hadir. Muhammad Agus Nugrah tadi hadir nggak? Hadir Pak, hadir. Muhammad Agus Nugraha. Oke. Oke, sekarang yang madis kita lakukan presensi aja sekalian ya. Madis 12. Nah, nggak ada. Oke, kita coba cek. Filza Nabila.
Hadir, Pak. Amalia Audah. Khairul Hadir, Nisa. Pak. Hadir. Oke. Ika Rodearni. Hadir, Pak. Hadir ya, Tiara ya. Farhan Hadir, Gusnita. Nah, Farhan hadir nih Farhan. Hadir, Pak. Gusnita Irfan. Restu Amelia. Hadir, Pak. Amelia hadir, Pak. Fahza hadir ya. Hadir. Arju. Ya, hadir, Pak. Arjo hadir, Pak. Apa? Wahyu hadir, Pak. Tapa hadir, Pak. Iren. Hadir, Pak. Hadir. Akil hadir ya. Reza hadir. Muhammad Fakhrur. Hadir, Pak. Abel. Yolan. Hadir, Pak. Abel hadir, Pak. Ya. Alivia. Hadir, Pak. Nailatul. Hadir, Pak. Refka. Hadir, Pak. Ayu Wilatikta. Hadir, Pak. Tri Ananda. Hadir, Pak. Rahmat. Hadir, Pak. Nisa Wirasya. Hadir, Pak. Emu. Oke. Aulia. Mau hadir, Pak. Hadir, Pak. Aulia. Muhammad Agus. Hadir, Pak. Muhammad Agus hadir. Ya. Nanti teman-teman cek lagi ya. Oke ya. OX hadir ya. Oke, sip.